Yang pertama kali harus diperbaiki dari Malaysia adalah dari Harimau Malaya adalah mentalitas, saudara-saudara, mental para pemain. Karena dengan kekalahan 0-4 dari Jordania di pertandingan pertama, ini berat sekali langkah Malaysia. Apalagi Bahrain juga butuhkan kemenangan supaya bisa melaju ke babak 16 besar. Nah, jadi yang pertama sekali mental. Mental harus diperbaiki, baru kemudian fokus kepada hal teknik, hal taktis, hal strategis, formasi, materi pemain, dan sebagainya. Yang penting mental, sudah. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita perbincangkan, kita cakap, kita bacotin, kita bahas, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Semua saudara-saudara, semua baik yang sudah lama maupun yang terbaru, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang tim nasional Malaysia. Peluang tim nasional Malaysia, kita akan menganalisis, membaca kira-kira tim nasional Malaysia ini akan bagaimana. Harimau Malaya melawan Bahrain, pertandingan melawan Bahrain setelah pada pertandingan sebelumnya, pada pertandingan pertama dibantai oleh Jordania 0-4. Kekalahan yang cukup telak karena Malaysia harus menang dan mungkin saja dengan jumlah gol yang cukup banyak supaya peluang untuk lolos ke babak 16 besar itu masih ada. Masalahnya Bahrain juga butuh menang karena sebelumnya mereka juga kalah. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah pertandingan yang mengejutkan, pertandingan yang tidak diduga-duga, pertandingan yang tidak disangka-sangka, Malaysia dikalahkan oleh Jordania dengan cukup telak, cukup mencolok, dengan permainan yang kurang lebih sangat mengecewakan, khususnya bagi para penyokong, fans, pendukung, penggemar Harimau Malaya, saudara-saudara. Pasukan Kim Pan-gon ini sebentar lagi di pertandingan kedua nanti akan menghadapi Bahrain. Bahrain kalau nggak salah itu di Al Rayyan tempatnya itu, saudara, hari Sabtu malam kalau nggak salah, Sabtu malam atau Minggu dini hari, pokoknya hari Sabtu lah, saudara-saudara, waktu Qatar. Ini akan menjadi pertandingan kedua yang akan sangat menentukan, amat sangat menentukan langkah Harimau Malaya, langkah Malaysia untuk mencapai babak 16 besar. Jika mereka memang ingin menargetkan, ingin sekali tampil di babak 16 besar, ingin membuat sejarah. Ini langkah yang besar. Kenapa? Karena Malaysia harus menang, saudara-saudara. Harus menang. Imbang saja, seri saja, draw saja. Tidak akan bisa, saudara-saudara, berat karena nanti pertandingan terakhir lawan Korea Selatan. Ya, ini sebenarnya nasibnya nggak beda jauh dengan Vietnam, dengan Indonesia. Ya, harus menang di pertandingan kedua karena di pertandingan terakhir itu berat sekali. Sulit, saudara-saudara, susah sekali. Impossible lah bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan ini memang Bahrain ini juga lawan yang dia juga dalam kondisi yang terjepit. Sama seperti Malaysia, Bahrain itu juga harus menang. Harus menang di pertandingan kedua supaya dia punya potensi untuk melaju, untuk melangkah, untuk mencapai ke babak 16 besar, untuk mencapai fase knockout. Kalau Bahrain itu juga kalah atau imbang, ya mereka akan tersingkir, saudara-saudara, punya potensi besar tersingkir. Jadi ini akan menjadi pertandingan seperti halnya Indonesia, seperti halnya Vietnam. Ini adalah pertandingan hidup mati bagi Harimau Malaya. Tidak ada tawar-menawar lagi, saudara-saudara. Tidak ada negosiasi, tidak ada, mutlak. Kemenangan itu mutlak dihasilkan oleh Malaysia ketika menghadapi Bahrain. Berapapun skornya. Tapi kalau lebih bagus lagi ya dengan skor yang cukup besar.
Melawan Bahrain ini, saudara-saudara, melawan Bahrain ini ya, saran saya ya, langkah pertama, yang pertama kali harus diperhatikan oleh Kim Pan-gon dan tim manajemen dari Harimau Malaya, tim pelatih, staf pelatih, kemudian para pengurus Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, itu adalah mental. Mental para pemain itu harus diperhatikan yang pertama kali, terlebih dahulu ya. Pertama kali itu mental. Mental, saudara-saudara, mental itu harus sekali difokuskan, diperhatikan, khususnya setelah kekalahan dari Jordania. Kalau saudara perhatikan, waktu melawan Jordania itu kan terlihat sekali para pemain Malaysia itu panik sekali. Mereka tidak bisa fokus, mereka grogi, nervous, gugup, tidak bisa berkonsentrasi, mereka kehilangan fokus. Mereka kehilangan fokus khususnya di awal-awal babak pertama. Ketika Jordania melancarkan serangan, langsung menggebrak, langsung menyerang, berusaha untuk menciptakan gol cepat ke pertahanan Malaysia. Dan Malaysia itu kaget, terkejut, surprise mereka. Sehingga mereka tidak bisa melakukan, tidak bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Panik sehingga ya gol cepat itu terjadi, saudara-saudara. Gol cepat itu terjadi termasuk penalti, termasuk pelanggaran, kesalahan, beberapa pemain melakukan kesalahan, koordinasi juga tidak bagus, komunikasinya juga tidak bagus. Para pemain salah melakukan dan ya itulah, dan itu adalah mental. Faktor mental yang benar-benar mungkin saja Malaysia nervous, gugup karena itu mereka bertanding di Piala Asia untuk pertama kalinya. Bukan mayoritas, semua pemain ini baru tampil pertama kalinya di Piala Asia. Ya sama sebenarnya juga Indonesia juga pemainnya baru pertama kali tampil di Piala Asia setelah kita kan tahu sendiri terakhir kali Piala Asia kan 2007 Malaysia ikut Piala Asia sama dengan ini. Jadi ini mungkin yang membuat para pemain ini berpikir tidak siap secara mental sehingga ya itu hasilnya yang terjadi. Untuk itu pertama langkah awal untuk sebelum melawan Bahrain ini ya mentalitas itu harus dikembalikan, mentalitas petarung. Setelah memperbaiki mental, saudara-saudara, langkah kedua adalah teknis dan taktis dan strategis. Termasuk dalam hal ini adalah formasi, kemudian orang-orang yang ditempatkan di formasi itu, kemudian game plan. Kalau sudah perhatikan, waktu melawan Jordania itu sisi kanan itu menurut saya, tidak terlalu bagus. Sisi kanan, kenapa? Karena ternyata Arif Aiman tidak dimainkan di posisi yang sebenarnya. Arif Aiman itu kan posisinya adalah winger bisa winger murni, bisa juga striker wing striker di sektor kiri, kalau nggak salah kiri kanan sama aja dia. Tetapi pada pertandingan melawan Jordania, Arif Aiman dimainkan sebagai wingback sayap. Beda, saudara-saudara, posisi sebagai wingback dengan posisi sebagai winger murni itu beda. Posisi sebagai winger murni dengan posisi sebagai wing striker itu juga beda. Apalagi dengan wingback. Karena begini, kalau wingback itu mainnya adalah dia harus bisa menyerang, dia harus bertahan. Menyerang dan bertahan harus sama baik. Ketika dia dibutuhkan, dia harus menyerang. Ketika dia harus bertahan, dia akan bisa bertahan sama baiknya. Itu kriteria-kriteria seperti Roberto Carlos, seperti Cafu, seperti Dani Alves. Itulah wingback. Sementara Arif Aiman ini tidak seperti itu. Habitat, ya mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin dulu dia pernah main di posisi itu, wingback. Tetapi kan akhir-akhir ini di Johor Darul Taksim, juga di tim nasional Malaysia kan, dia lebih banyak bermain sebagai winger murni atau sebagai wing striker. Striker di sayap itu. Jadi itu harus dikembalikan ke posisi asli. Formasi 3-4-3 tidak masalah karena Malaysia juga beberapa kali main dengan 3-4-3. 4-3-3 juga tidak masalah. Intinya adalah mengembalikan posisi Arif Aiman ke posisi yang sebenarnya. Jangan dia dibebani tugas untuk bertahan karena itu terbukti sangat fatal terhadap kinerja permainan Malaysia waktu menghadapi Jordania, saudara-saudara. Arif Aiman yang harus dikembalikan ke posisinya, sudah. Penempatan Romel Morales itu juga menurut saya useful, tidak berguna, tidak ada manfaatnya, sudah. Itu mubazir dan menurut saya harus diganti misalnya posisikan itu sebenarnya Romel Morales itu menempati posisinya si Arif Aiman. Bisa juga nanti dicobalah seperti si Safawi Rashid atau Akhyar Rashid itu juga bisa dicoba untuk di sektor penyerangan itu. Itu yang
Ketika nanti melawan Bahrain, saudara-saudara. Kemudian di sektor pertahanan menurut saya dengan 3 back itu seharusnya, saudara-saudara, seharusnya Malaysia bisa jauh lebih kokoh. Apalagi di situ ada pemain-pemain yang cukup berpengalaman, Junior Ejdal, kemudian Dion Kools. Nah, itu pemain-pemain yang sebenarnya menurut saya cukup berpengalaman dan punya kemampuan untuk menjadi defender yang bagus. Defender yang bagus, saudara-saudara. Jadi itu komunikasi para pemain belakang itu harus dibina dengan bagus, saudara-saudara, harus dibina dengan bagus. Itu yang penting karena saya lihat waktu melawan Jordania mereka tampaknya tidak bisa berkomunikasi dengan bagus sehingga akibatnya ya kesalahan-kesalahan selalu terjadi dan jarak dari pemain belakang ke pemain tengah itu menurut saya terlalu lebar, saudara-saudara. Menurut saya terlalu lebar. Ada baiknya agak sedikit dipersempit supaya pemain belakang itu tidak langsung long ball ke depan. Karena kalau itu langsung long ball ke depan itu percuma juga karena itu akan mudah dipatahkan oleh pemain pertahanan lawan. Pemain dalam hal ini kemarin itu pertahanan Jordania itu beberapa kali saya lihat mampu mematahkan long ball-nya Malaysia. Seharusnya itu tidak dilakukan. Jadi midfield Malaysia, pemain tengah itu harus lebih banyak meminta bola ke belakang, ke pemain belakang, ke defender supaya Malaysia bisa melancarkan serangan yang lebih tersistematik, lebih terstruktur, saudara-saudara. Bahrain ini, saudara-saudara, Kim Pan-gon juga harus berani melakukan rotasi. Rotasi itu juga penting, saudara-saudara, supaya cara bermain Malaysia itu tidak mudah dibaca lawan. Mungkin saja Jordania sudah paham cara bermain Malaysia, sehingga mereka dengan leluasa di awal-awal menit-menit awal itu langsung melancarkan serangan ke pertahanan Malaysia. Di pertandingan melawan Bahrain nanti itu jangan sampai terulang. Rotasi itu penting karena supaya untuk mengecoh untuk mengelabuhi lawan. Misalnya mainkan saja Endrick itu suruh main, kemudian Paulo Joshua juga bisa main, Brendan Gunn. Kemudian siapa lagi? Dominic Tan kemarin juga nggak main. Jadi itu pemain-pemain itu bisa diberi kesempatan. Bahkan Sumare pun kalau perlu diberi kesempatan bermain. Supaya itu musuh itu terkecoh, musuh terkelabuhi, supaya musuh tidak bisa membaca cara bermain Malaysia. Karena salah satu yang saya amati dari Kim Pan-gon ini adalah dia terlalu mempercayakan tim kepada the winning team. Pemainnya itu saja, tidak banyak variasi yang dilakukan, tidak banyak perubahan yang dilakukan terhadap komposisi pemain. Jadi itu mudah sekali terbaca. Dan ketika Malaysia sudah bisa dimatikan, Jordania aja lah. Kita lihat Jordania itu adalah contoh yang bagus bagaimana mereka mematikan pergerakan para pemain Malaysia yang menurut saya sangat cepat. Faisal Halim, Arif Aiman itu pemain yang cepat. Tetapi kalau mereka digunakan di posisi yang salah, juga itu akan berakibat sangat fatal, saudara-saudara. Dan itu saya harap itu tidak diulangi oleh Kim Pan-gon nanti di pertandingan kedua. Tidak boleh diulangi, saudara-saudara. Harus bisa melakukan rotasi, harus lebih punya banyak kedalaman skuad. Karena ini penting. Karena di turnamen sekelas Piala Asia ini yang jaraknya hanya 4 hari, 5 hari, 3 hari itu ya butuh rotasi yang bagus. Selain untuk alasan teknik dan strategi, juga masalah fisik, kondisi fisik, kebugaran supaya pemain itu tetap fit, saudara. Kemudian Bahrain ini tim seperti apa, saudara-saudara? Tim seperti apa yang akan dihadapi Malaysia? Bahrain ini, saudara-saudara, tim ini sebenarnya bermain dengan skema yang hampir sama dengan Malaysia, 3-4-3, 4-3-3, dan mereka juga mengandalkan ball possession. Pelatih mereka adalah Juan Antonio Pizzi dari Spanyol, dan mereka punya pemain-pemain yang sebenarnya juga punya kemampuan yang sangat cepat. Mereka waktu melawan Korea Selatan itu, saudara-saudara, sebenarnya tidak buruk-buruk amat lah. Tidak jelek-jelek amat, saudara-saudara. Mereka juga bermain cukup bagus. Sebenarnya ya, mereka bermain cukup bagus. Terbukti pada babak pertama aja kekalahan mereka itu terjadi babak kedua. Di babak pertama itu mereka menderita 1 gol. Mereka masih bisa mengimbangi Korea Selatan dengan baik. Mereka bermain dengan sangat taktis. Dengan ball possession-nya agak sedikit jalan, tetapi karena memang Korea Selatan melakukan pressing yang ketat, jadi itu tidak maksimal. Mereka juga sanggup mencetak 1 gol melawan Korea Selatan. Nanti ini menurut saya, sudah ramalan saya, pengamatan saya, ketika nanti melawan Malaysia, ini kemungkinan ball possession Bahrain ini akan bisa dihidupkan.
Karena kualitas Malaysia tidak sebagus Korea Selatan. Itu yang harus diwaspadai. Dan untuk menandingi permainan ball possession Bahrain yang rapi, yang disiplin, yang cermat, Malaysia tidak boleh melakukan kesalahan. Intinya pertandingan melawan Jordania itu harus jadi pelajaran, saudara-saudara, harus jadi pelajaran. Malaysia harus melakukan kontra strategi, harus bermain jauh lebih efektif dan efisien. Karena Bahrain ini nanti, ini menurut dugaan saya, mereka pasti akan mengurung, mengepung pertahanan Malaysia. Mereka akan berusaha menguasai lapangan tengah, mereka akan mendikte jalannya permainan, mereka akan berusaha untuk mengatur ritme, mengatur tempo, mendistribusikan bola kemanapun mereka suka. Itu yang harus diwaspadai Malaysia. Makanya Malaysia harus bisa bermain cepat, bisa bermain efektif dan efisien, merebut bola sebisa mungkin, merebut bola kemudian menyalurkannya kepada pemain depan Malaysia untuk kemudian dijadikan gol. Tapi Malaysia nanti, saudara-saudara, Bahrain ini saya rasa tidak akan banyak melakukan perubahan formasi maupun taktik. Mereka akan bermain dengan cara yang kurang lebih sama seperti waktu melawan Korea Selatan. 4-3-3, kemungkinan seperti itu, tidak akan jauh dari situ. Dan cara bermainnya juga ya tidak jauh beda dari waktu melawan Korea Selatan. Hanya saja memang Korea Selatan lawan yang tangguh. Selain itu, tendangan bebas, free kick, skenario bola mati seperti ada indirect free kick, kemudian direct free kick, kemudian corner kick, itu juga menjadi senjata andalan Bahrain. Dan itu harus diwaspadai oleh pertahanan Malaysia. Jangan lengah. Jangan membiarkan pemain Bahrain itu melakukan heading dengan bebas di area penalti. Karena itu kemungkinan bisa gol. Karena Bahrain itu juga punya pemain-pemain yang punya postur yang cukup tinggi. Walaupun defender Malaysia juga lumayan tinggi, tetapi Bahrain itu juga lebih tinggi dan lebih kuat. Secara fisik mereka kuat, kekar. Dan ada beberapa pemain Bahrain itu yang menurut saya sangat harus diwaspadai. Bukan harus lagi, wajib, sangat harus diwaspadai. Misalnya nomor 10 itu si Kamil Aswad, itu bahaya. Kemudian si Abdullah Yusuf Helal nomor 9 itu juga bahaya. Kemudian ada lagi Moses ATD, itu juga bahaya, saudara-saudara. Di midfield mereka. Ada banyak lagi lah. Di Ali Madan itu yang nomor 7, itu juga bahaya, saudara-saudara. Jadi intinya bahaya Jordania itu bahaya sekali, tetapi Bahrain juga bahaya. Jadi Jordania sama Bahrain bahaya. Awalnya saya menduga Malaysia bisa mendapatkan poin dari Jordania atau dari Bahrain, tetapi kalau melihat permainan dari waktu pertandingan pertama, ya ini berat sekali. Mungkin saja Malaysia masih bisa mendapatkan poin dari Bahrain, mungkin saja hasilnya seri. Nah, kalaupun itu hasilnya seri, ya sulit, saudara-saudara, untuk lolos ke babak berikutnya, untuk lolos ke 16 besar, karena masih ada Korea Selatan di pertandingan terakhir. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kita sudah mengulas, bercakap-cakap, menganalisis, memprediksi, meramalkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Harimau Malaya, pada tim nasional Malaysia di pertandingan berikutnya melawan Bahrain. Pertandingan kedua melawan Bahrain, Piala Asia 2023 di grup E, itu kalau nggak salah hari Sabtu, saudara-saudara. Sabtu malam lah. Itu tadi kita sudah bicara bagaimana Malaysia membutuhkan suntikan motivasi mental. Yang paling penting adalah mental, saudara-saudara. Mental itu yang paling penting, karena saudara-saudara, untuk bangkit dari kekalahan 0-4 itu tidak akan mudah, saudara-saudara. Tidak akan mudah. Apalagi ini di turnamen sekelas Piala Asia. Piala Asia adalah turnamen terbesar di Asia, di negara-negara Asia. Jadi ini memang benar-benar mental itu yang pertama kali harus dimasukkan, harus diinstal ke dalam diri, dalam tubuh para pemain Malaysia oleh pelatih Kim Pan Gon. Nah, setelah itu baru taktik, baru strategi, baru hal-hal yang bersifat teknis, saudara-saudara. Karena terlihat sekali pada pertandingan pertama melawan Jordania itu Malaysia benar-benar mentalnya hancur, saudara-saudara. Gugup. Para pemain nervous, para pemain tidak tahu harus melakukan apa. Ini beda sekali dengan Malaysia yang sebelumnya. Pada pertandingan-pertandingan Malaysia sebelumnya ini beda sekali, saudara-saudara. Beda, dan ini harus segera dibangkitkan. Harus dibangkitkan supaya Malaysia tidak terpuruk. Karena dengan skor 0-4, saudara-saudara, ini
Berat sekali, berarti kan Malaysia harus menang dan harus berpikir pula jumlah gol. Karena ini nanti akan tergantung, kalau mau lolos ke babak 16 besar masih akan tergantung dari pertandingan di grup-grup yang lain, di peringkat ketiganya, saudara-saudara. Jadi ya memang ini harus berat. Kemudian setelah mental baru teknis. Ada beberapa pemain yang seharusnya tidak dimainkan. Kemudian formasinya juga jangan ngacau, taktik dan strateginya harus dibahas ulang. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar saudara-saudara kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, ada lagi di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!